Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dulu ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, yang semangat ya nyanyinya. Kita nyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Met Met Awon. Met met awon bani asrohakon sasada oh Yesus dongaku toto amin.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Mari adik-adik kita buka Kidung Jumat kita nomor 10 ayat 1. Kita berdoa, kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa. Amin. Kita buka lagi Kidung Jemaat kita nomor 385 ayat 1. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari titah yang ketiga. Yuk, kemarin kan minggu kemarin Inang Sintua Ayu bilang adik-adik yang horong 3 dihafal ya hukum Tauratnya. Tapi yang umur 8 tahun itu berbahasa Batak. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik dalam bahasa Indonesia. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama. Kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 29, hanya ayat 1. Kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkannya adik-adik. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada bulan ini diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-12. Ayo adik-adik kita buka Matius 7 Sudah? Yuk sama-sama kita adik-adik ya semua ya. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 369A, hanya ayat 1. Yesus ku berjanji
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Bersama-sama kita mengucapkan ya adik-adik, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 376, hanya ayat 1. Pengumuman kita untuk minggu ini, terima kasih adik-adik semua yang tetap semangat mengikuti ibadah kita, walaupun dalam beberapa minggu ke depan kita masih ibadah online. Minggu depan adik-adik kita masih beribadah online ya dari rumah. Minggu depan itu kita berbahasa Batak ya adik-adik, jadi disiapkan buku ND dengan Bible adik-adik. Kemudian juga absennya tetap berjalan ya dek. Absennya ditulis di kolom komentar YouTube kita. Terus juga persembahannya nanti ditaruh di amplop, kemudian dititipkan kepada orang tua agar hari Minggu depan dibawa ke gereja kita. Demikian pengumuman kita untuk minggu ini adik-adik. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 402, hanya ayat 1. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa di surga untuk kesempatan hari ini. Tuhan mengizinkan kami beserta anak-anak sekolah minggu bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami agar kami dapat memahami dan menerima dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Kami beserta semua guru-guru sekolah minggu berharap walaupun ibadahnya dilakukan dari rumah, tapi adik-adik tetap semangat, tetap gembira, tetap sukacita. Silahkan dibuka Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Didengarkan dengan baik, Inang akan membacakan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, Inang mau bertanya dulu kepada kita. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Saya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Bagus. Ternyata semuanya percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada orang tuanya? Percaya. Siapa yang percaya kepada saudara-saudaranya? Kakak atau adik atau abangnya? Oke, ini ada yang ragu-ragu ya, Inang lihat ya. Siapa yang percaya kepada teman-temannya? Nah, supaya adik-adik lebih memahami, lebih mengerti yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada orang tua, percaya kepada teman-teman atau saudara-saudara, Inang punya cerita. Mau dengar enggak? Ya, didengarkan, disimak dengan baik, duduk yang manis, lalu tangannya dilipat. Suatu hari ada anak yang bernama Lulu. Dia setiap harinya pergi ke sekolah. Seperti biasanya kalau adik-adik juga sekolah, dia diantar dan dijemput. Pada waktu teman-temannya sudah dijemput oleh orang tuanya, ternyata orang tuanya Lulu ini datangnya terlambat. Lalu beberapa teman-temannya mengajak Lulu untuk pulang. Lu, ayo pulang bareng kami aja. Enggak ah, ntar papaku jemput kok, kata Lulu menjawab. Lalu temannya yang lain berkata demikian. Apa iya papamu jemput? Jangan-jangan lupa lagi. Lihat nih udah telat. Telatnya sampai setengah jam lagi. Ya udah ayo, daripada nanti nggak ada yang jemput kamu. Tapi Lulu tetap menjawab, enggak, pasti datang. Aku tuh nunggu di sini nggak apa-apa. Akhirnya hampir kurang lebih 40 menit papanya si Lulu itu tiba-tiba datang. Mereka pun pulang dan di perjalanan pulang Lulu bertanya kepada papanya, "Pak, kenapa terlambat jemput?" "Oh iya nak, tadi motor papa pecah ban, lalu pergi dulu ke tukang tambal." "Oh iya, beberapa dari teman-temanku tadi mengajak dan bilang kalau papa gak bakalan jemput lu." Nah,
Apa yang mau kita ambil dari cerita itu adik-adik? Satu, kalau percaya kepada Tuhan, dia menuruti perkataan dan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Termasuk oleh orang tua kita. Lihat dan belajarlah dari Lulu. Walaupun teman-temannya bilang, ayo siapa tahu papamu lupa jemput. Tapi dia tetap yakin kalau papanya datang jemput sekalipun terlambat. Nah, kan jelas dikatakan dalam ayat ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Inang percaya, Inang yakin kalau adik-adik semua paham apa yang dimaksud dengan perbuatan baik. Udah melakukan yang baik belum dari tadi pagi? Ayo, siapa yang angkat tangan nih? Nah, perbuatan baik contohnya bangun pagi-pagi. Jangan bangun siang-siang, anak-anak Tuhan, anak-anak hebat, anak-anak pintar. Jangan malas bangun pagi. Perbuatan baik itu ketika dia bangun pagi langsung membereskan tempat tidur. Siapa yang udah beres-beres? Nah, anak yang baik itu dia rajin merapikan tempat tidur. Lalu mandi yang bersih. Itu adalah perbuatan hebat dan luar biasa. Nurut apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua, apa yang dikatakan oleh orang tua. Adik-adik harus menuruti dengan senang hati. Itu yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Lalu satu lagi ya, biar adik-adik ingat di rumah ya. Nanti kalau kita udah tatap muka sekolah minggunya, Inang akan bertanya kembali, siapa yang percaya kepada Tuhan? Seperti apa sikap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Diingat ya, tadi yang pertama dia berbuat baik. Lalu yang kedua adik-adik, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu dia bergembira. Nah, ayo siapa ini yang cemberut? Ayo, siapa ini yang marah? Siapa ini yang baru nangis karena dimarahin? Oh enggak, semuanya Inang lihat adik-adik tersenyum. Apalagi pakai baju yang rapi, baru mandi, semuanya bergembira. Jadi bergembira itu bukan karena banyak uang jajan, karena dikasih jajan sama orang tua. Enggak ya, anak-anak Tuhan itu dia senantiasa bergembira. Jadi rajin tersenyum ya anak-anak ya. Kadang-kadang Inang bertemu dengan anak-anak yang kalau ditanya jawabnya malas. Jangan ya, anak-anak sekolah minggu jangan ya. Kalau ditanya, Prey apa kabar? Baik Inang. Yosia apa kabar? Baik Inang Bibel. Kakak Nita apa kabar? Baik Inang. Kakak Desi apa kabar? Kali kakak Desinya lagi banyak pikiran. Kakak Ellen apa kabar? Dia membuang mukanya. Kali dia lagi gak suka lihat Inang. Nah, bagus gak dilihat? Ya enggak. Yang enak dilihat itu ketika disapa dia menjawab dengan senyuman. Menjawab dengan kata-kata yang jelas. Lalu dia tetap tampil ceria gitu ya. Jangan murung, jangan cemberut. Biar orang suka melihatnya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu ingat ya adik-adik. Ada dua. Nanti pas kita ibadah sekolah minggu tatap muka di gereja, Inang akan bertanya, anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu yang pertama apa tadi adik-adik? Ayo, yang pertama berbuat baik. Lalu yang kedua selalu bergembira. Tetap semangat ya adik-adik, bergembira walaupun beribadah dari rumah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu, agar tetap percaya kepada Tuhan, menuruti yang diperintahkan oleh Tuhan dengan senantiasa berbuat baik dan bergembira walaupun dalam bermain, saat belajar, dan apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami. Tuhan Engkau tahu karena situasi COVID yang masih sedang kami pergumulkan,
anak-anak kami harus beribadah dari rumah. Tuhanlah yang memberkati anak-anak kami, walaupun mereka beribadah dari rumah, tetapi sukacita dan kegembiraan anak-anak kami tidak hilang. Berkati seluruh orang tua agar senantiasa sehat ketika melakukan aktivitas mereka dan senantiasa sukacita mendampingi anak-anak kami dalam mengikuti ibadah online. Berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu. Berikan kesehatan, berikan hikmat yang dari Tuhan agar tetap setia dan bergembira melayani Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Nyanyikan dengan semangat ya adik-adik, sambil gembira menyanyikan. Ayo. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap semangat dan gembira ya. Selamat hari Minggu, tetap semangat.